Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Saya Ainur Rasidana Nasution akan menyampaikan tentang bahasa Indonesia untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1 SMA dan SMK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks yang disebut sebagai teks laporan hasil observasi. Baik, saya yakin Anda pernah mendapatkan tugas untuk membuat sebuah laporan. Apakah laporan tersebut adalah pengamatan, hasil dari pengamatan ke suatu tempat, hasil dari pengamatan ke satu benda dan sebagainya. Nah, yang pasti sebelum Anda membuat sebuah laporan, maka benda ataupun tempat tersebut yang merupakan objek dari pengamatan Anda itu harus benar-benar diamati dengan baik. Nah, kemudian selain diamati, Anda akan menyusun jadwal observasinya, lalu melakukan observasi, mencatat hal-hal yang penting. Nah, setelah mencatat hal-hal yang penting, lalu Anda sudah mendapatkan hasil dari observasi tersebut dan dibuat dalam bentuk tulis. Tulisan yang Anda buat itu adalah teks laporan hasil observasi namanya. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi berupa teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Teks ini disebut juga dengan teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks ini menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuhan, dan sebagainya, ya. Dan teks ini bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Untuk apa kita menyusun sebuah teks laporan hasil observasi? Tujuannya adalah menemukan teknik atau cara terbaru untuk mengatasi persoalan, lalu mengambil keputusan yang lebih efektif, kemudian melakukan pengawasan atau perbaikan, serta mengetahui perkembangan satu permasalahan. Nah, selain tujuan, kita harus memahami apa fungsi dari penulisan teks laporan hasil observasi. Setelah kita melakukan sebuah pengamatan atau observasi, maka kita melaporkannya. Dan laporan tersebut adalah merupakan laporan tanggung jawab dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Di dalam laporan tersebut dijelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan, atau pemecahan permasalahan yang diambil. Nah, teks ini juga dapat menjadi sarana untuk pendokumentasian terhadap sebuah objek, dan karena dia sifatnya ilmiah, teks ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang terpercaya. Nah, bagaimana ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Teks observasi mengamati sebuah objek, sehingga dia harus bersifat objektif, global, dan universal. Semua orang akan beranggapan sama tentang objek yang diobservasi. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau yang dibahas adalah objek tunggal, sehingga tulisan tidak bias, ya. Sehingga hasil laporan yang Anda berikan nantinya memang fokus kepada satu objek saja, bukan kepada objek yang lain. Ditulis secara lengkap dan sempurna, sehingga dalam teks observasi kita akan melihat laporan tentang satu objek secara lengkap, ya, secara sistematis, dan ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan, karena informasi teks merupakan hasil penelitian yang sudah terbukti di dalamnya dengan menyampaikan fakta-fakta atau data. Berikut teks observasi tidak mengandung prasangka atau dugaan atau pemihakan karena dia sifatnya objektif, serta saling berkaitan dengan hubungan yang berjenjang antara kelas, subkelas yang terdapat pada bagian teks tersebut.
Sifat dari teks laporan hasil observasi sendiri yang pertama bersifat informatif, artinya memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil pengamatan yang dilakukan. Yang kedua bersifat komunikatif, bahwa teks laporan hasil observasi merupakan satu teks yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk dikomunikasikan. Dan yang ketiga bersifat objektif, karena dia didasarkan kepada fakta dan kenyataan. Sebagai bagian dari teks, maka setiap teks mempunyai yang namanya struktur. Teks laporan hasil observasi dimulai dari pernyataan umum atau klasifikasi, lalu ada anggota atau aspek yang dilaporkan. Selain itu, struktur teks laporan hasil observasi disampaikan yang pertama adalah definisi umum, kemudian definisi bagian dan definisi manfaat, lalu teks laporan hasil observasi ditutup sebagai rincian akhir dari sebuah teks. Sebagai bagian dari kebahasaan, teks laporan hasil observasi memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama, teks laporan hasil observasi ini menggunakan frasa nomina yang diikuti dengan frasa penjenis. Ini biasa disampaikan pada teks laporan hasil observasi yang bersifat klasifikasi, lalu menggunakan verba rasional, ya. Nah, sehingga dalam teks laporan hasil observasi nanti kita akan menjumpai kata ialah, merupakan, adalah, dan sebagainya yang nanti berhubungan dengan kalimat yang digunakan. Lalu menggunakan verba aktif untuk menjelaskan objek, perbuatan objek yang menjadi objek teks laporan hasil observasi, menggunakan konjungsi, menggunakan afiksasi, dan dalam teks laporan hasil observasi terdapat kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Karena sebuah teks observasi akan mendefinisikan objek yang diamati, kemudian akan mendeskripsikannya dengan menggunakan bahasa yang ilmiah. Selain itu, karena teks laporan hasil observasi merupakan sebuah teks yang berisi laporan, kalimat yang digunakan panjang-panjang, maka kita akan menjumpai kalimat simpleks dan kalimat kompleks dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Dalam teks laporan hasil observasi kita juga akan melihat adanya penggunaan paragraf dengan kalimat utama. Nah, selain itu, teks laporan hasil observasi juga menggunakan kata atau istilah teknis di dalamnya tergantung kepada objek yang dibahas. Kita masuk kepada bagaimana cara kita menyusun sebuah teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentunya setelah kita menentukan dari observasi benda yang ingin kita observasi atau objek yang ingin kita observasi, maka kita harus membuat judul teks sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Setelah itu kita membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Lalu kita menyusun teks berdasarkan gagasan utama. Kemudian kita meneliti kembali sebagai penutup hasil penulisan teks. Jika ada kalimat yang janggal atau salah penulisan, kita dapat memperbaikinya kembali. Berikut disampaikan syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi yang baik dan benar serta ideal. Yang pertama, mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Yang kedua, tidak mempunyai kesimpulan dan penutup. Yang ketiga, dalam teks tidak ada opini dari penulis karena sifatnya adalah objektif. Yang kelima, teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta. Baik, terima kasih atas pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi di sesi mendatang. Salam sehat dan tetap semangat. Dadah.